nyuci nih kan, gue mau jemur, gue udah kelar, gue udah mau jemur, lihat di pojok kiri atas. Bener-bener nampakin diri gitu. Sumpah bener-bener nampakin diri, dia begini, dia posisinya begini, terus dia nunduk ke bawah, cuma mukanya tuh cuma kelihatan segini doang. Kainnya itu nutupin sebelahnya gitu. Iya, jadi namanya malam-malam bentuk asli mukanya gitu kan. Jadi gue cuma bisa ngeliat kayak, gue tuh gak berani ngeliat natap begini langsung, natap muka langsung tuh gue gak berani, gue sampai punya 3 kondisi, tau gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fauzius dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita Bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita Bareng Restu. Narasumber yang dia mau menceritakan kejadian-kejadian ganjil yang ada di tempat kerjanya dulu kala. Ini dia Levi. Halo Levi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya? Iya sehat. Kita udah lama banget gak pernah ketemu ya. Iya, kita 2 atau 3 tahun lalu lah terakhir. Di Levi ini udah teman kerja aku dulu, dia katanya tuh sering banget ngalamin kejadian ganjil di tempat kerjanya gitu ya. Iya, dulu mas, aku di kantor lama itu, aku tiap lembur itu pasti digangguin mas. Gangguinnya yang kayak gimana tuh bentuknya? Digangguin, kan aku lagi kerja kayak biasa tuh ya kan, terus tahu-tahu mulai kayak di kamar mandi, dekat kamar mandi tuh ada suara-suara, terus habis itu ntar nggak lama di meja teman kantor, di meja sebelah itu ada suara glutak gitu, gangguin banget itu. Rese banget. Bener-bener sendirian di dalam kantor. Bener-bener sendirian, semua orang udah pulang, teman kantor aku udah pulang, itu bos aku udah pulang, lampu di depan itu udah mati. Horor banget mas pokoknya itu. Jadi kejadiannya waktu itu yang aku ngehnya, kan aku lagi lembur, lagi ngetik, ada urusan kantor gitu kan, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Terus tahu-tahu dia gangguin, rese banget, glutak-glutak. Awal dari mulai kamar mandi, terus mulai ke meja kantor teman aku, terus di lantai atas kan tempat ruangan bos aku ya. Iya. Nah itu kedengeran banget mas, glutak, ada yang jatuh tuh kayak sekali. Bukan mas, di situ tuh nggak mungkin ada tikus. Iya, di kantor gedung gitu. Di kantor gedung gitu nggak mungkin ada tikus mas, bayangin aja sendiri malam-malam tahu-tahu ada yang gangguin kayak gitu kan, serem banget. Tapi kalau kata orang daerah itu sih katanya itu tuh emang ada cewek mas, bentukannya tuh kayak semacam kayak kuntilanak tapi dia merah gitu bajunya. Oh, kuntilanak merah. Iya, serem banget. Lu pernah nggak ditampakin gitu? Dia nampakin diri ke kamu gitu? Nampakin diri, dia nggak pernah nampakin diri sih mas, cuma kalau tiap aku mau pulang dia pasti hebat gitu. Iya, serem banget. Dia nggak tungguin dong aku mau ikut pulang gitu, nggak mau, males. jangan pulang, jangan ikut pulang, nggak berani gue sumpah. Sering banget kayak gitu. Itu sering banget terjadi mas, sebenarnya nggak cuma malam doang gue digangguin. Pokoknya kalau misalkan pagi atau misalkan orang-orang kantor lagi pada nggak ada, itu biasanya dia sering gangguin. Oh, jadi misalnya kamu bawa kunci, kamu datang duluan gitu. Yang ada di kantor duluan tuh mungkin jam 7-an iya, gitu ya. Jam 7-an gitulah. Itu biasanya suka, bayangin aja mas, di kantor lagi sepi-sepi, gulutak-gulutak, suara dari mana coba gitu. Terus apa sih semenjak kejadian kayak gitu yang ada di pikiran kamu tuh apa? Yang ada di pikiran gue cuma bisa berdoa semoga gue gak digangguin sama hantu-hantu itu, kuntilanak itu. Gue berdoa semoga biar kerjaan gue kelar aja, gak mau gue digangguin sama hantu-hantu itu, serem banget pokoknya. Yang serem itu pernah sekali di malam gue mau ke kamar mandi, kan kamar mandi kantor kan pasti kan lampu selalu dimatiin kan, kalau mau masuk kan pasti baru dimatiin. Itu pernah gue mau ke kamar mandi, mau buka pintu, ngeliat kayak bayangan gitu, terus gue yang udah nggak jadi tutup, nahan. Itu gue nahan sampai pulang. Akhirnya gue mendingan kencingin di rumah aja, nggak mau gue pergi ke kamar mandi situ.
Itu gara-garanya kan emang udah malam kan. Tapi kan Buru-buru aja udah. pernah nggak kamu dengar dari cerita-cerita teman kamu yang ngerasain hal yang sama gitu? Temen ada satu orang, teman kantor juga, cuma dia nggak kayak terlalu merhatiin gitu. Dia pernah katanya ngerasain yang kayak digangguin juga. Kalau yang pas mereka kan pernah ada lembur juga kan. Terus dia memang selalu ngerasain yang di ruangan bos, yang di atas. Itu kayak glutek gitu. Bayangin aja, orang nggak ada yang berani kali ke atas, namanya ruangan bos kan. Apalagi malam. Iya, apalagi malam kan. Terus kata dia juga, iya gue juga pernah sih mbak, katanya ngerasain ada glutek. Abis dari situ dia langsung pulang, nggak berani lagi gitu. Tapi apa namanya, kan udah berapa tahun di situ kan ya. Mm-mm. Itu cuma suara-suara gitu. Pernah nggak kerja di tempat lain tapi bener-bener ditampakin sosoknya gitu? Oh, gue pernah di kantor yang sebelumnya juga, sebelum kantor kemarin kan, sebelumnya lagi tuh. Iya betul. Itu emang kantornya agak gedung tua gitu kan. Itu pernah kejadian waktu itu kan gue ruangan sendiri. Sebelah gue itu kan ruangan bos gue. Jadi saat itu masih pagi sih, jam 9-an lah. Itu gue kan ke toilet, anak marketing di depan. Dia pikir gue itu ada di ruangan. Ternyata pas gue balik, gue ditanyain, loh lu dari luar? Iya. Lu kenapa mbak? Tadi kok gue ngeliat lu di ruangan? Mana ada, orang gue lagi abis dari toilet. Jadi kayak ada sosok makhluk yang menyerupai diri kamu gitu. Iya, jadi mereka pikir tuh gue ada di ruangan. Padahal kamu lagi di luar. Padahal gue lagi di luar. Nggak ngerti lagi. Itu satu. Ada lagi. Kejadian yang kedua, itu sama juga kurang lebih. Jadi kan kalau kayak ruangan bos itu kan kayak ada kaca yang buremnya itu kan. Jadi paling kelihatan kakinya doang kan. Itu gue bertiga sama teman kantor gue juga, ada manajer gue satu. Kita pikir si bos itu ada di ruangannya. Ternyata kan kita bisa ngeliat kakinya tuh kan. Oh, jadi kan memang pintu kaca itu kan cuma bagian tengahnya aja doang yang burem itu. Kakinya kan masih kelihatan kan. Kaca gitu kan ruangan. Kita pikir si bos itu ada di dalam. Enggak. Sama juga kayak kejadian gue kan. Dia pas si bos dateng, ternyata siapa gitu. Iya, yang di situ siapa gitu kan. Akhirnya pada kaget, Pak, Bapak dari luar gitu. Iya, saya habis dari luar. Kenapa emang? Enggak Pak, kita pikir ada di dalam. Terus gue diskusi tuh bertiga, terus yang kita lihat itu tiga siapa? Yang di ruangan tadi bos itu siapa? Itu nggak ada kejadian yang kayak gitu lagi sih. Kita tanya-tanya orang sekitar juga nggak ada yang tahu. Emang satu lantai itu emang horor, makanya jarang ada yang lembur di situ. Oh gitu. Tadinya kamu sejak jadi itu kamu masih suka lembur gitu, atau kamu lembur minta temenin temen yang lain gitu? Iya, gue kadang kan kalau lembur suka minta temenin, tapi kan nggak selalu minta temenin kan, kalau pas bisa doang. Jadi keseringan tuh gue lembur sendiri, dan gue selalu ngalamin hal-hal aneh kayak gitu. Dan itu juga nggak cuma di kantor doang, gue ngalamin hal-hal aneh kayak gitu mas. Gimana lagi? Di rumah? Di rumah lama pernah. Gue kan pernah jalan-jalan tuh sama temen gue anak finance ke Kebumen deh kalau nggak salah. Itu gue pernah ditampakin sewujud-wujudnya pokong itu yang loncat-loncat itu. Bener-bener kelihatan. Gue bisa ngelihat itu bentuk pocong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Serius, sumpah serem banget. Pingsan nggak, reaksinya gimana? Gue kaget, takut, hampir teriak, hampir lari. Gue punya ada 3 kondisi nih kan. Waktu itu malam kan kejadian, kita habis pergi kan, terus stay di rumahnya dia buat nginep. Akhirnya maksud gue mau nyuci baju nih, cuma kan kalau di rumah kayak di kampung gitu kan, kalau abis maghrib kan katanya suka nggak boleh nyuci atau aktivitas kan. Nah gue kepikirannya gue mau nyuci nih buat besok, karena itu tempatnya terpisah. Kamar mandi di kampung kan suka terpisah tuh kan, yang di belakang gitu kan. Betul. Nah udah gitu rumahnya dia sebelahnya itu tanah kosong. Lu bayangin aja, tanah kosong. Terus gue udah lagi nyuci nih kan, gue mau jemur, gue udah kelar, gue udah mau jemur, gue lihat di pojok kiri atas bener-bener nampakin diri gitu. Sumpah bener-bener nampakin diri. Dia begini, dia posisinya begini, terus dia nunduk ke bawah, cuma mukanya tuh cuma kelihatan segini doang.
Oh jadi kainnya itu nutupin sebelahnya gitu. Iya, jadi namanya malam-malam kan gak begitu kelihatan bentuk asli mukanya gitu kan. Jadi gue cuma bisa ngeliat kayak, gue tuh gak berani ngeliat natap begini langsung, natap muka langsung tuh gue gak berani. Gue sampai punya 3 kondisi, tau gak? Maksud gue selalu pikir positifnya gini, gue nganggap itu benda asing. Maksudnya benda asing, entah itu pagar yang ada jemuran atau apakah, atau ada cuma kain putih doang gitu kan. Gue udah ketakutan, tapi gue mesti jemurin juga, yang penting gue jemurin. Terus aduh sumpah gue sekarang masih dia gak ngikutin kok. terus gue kaget, terus ya udah gue udah selesai jemurin, gue bolak-balik ada anjing, aduh ya ampun. Dia ngeliatin aja kayak gitu. Dia nungguin gue nyuci baju mas, gak bohong, bener-bener dia sampai gue nanya kan, udah tuh gue tidur. Pas gue balik ke kamar, gue sampai mikir kayak, duh gila gue mau tidur gimana ya, gue nggak bisa tidur nih. Takutnya kalau pas gue merem terus gue melek di atas muka gue ada pocong gitu kan, bahaya banget itu. Gue nggak berani, serem, gue nggak berani deh pokoknya. Pas paginya gue ngecek kan di bagian sisi kiri yang apa itu ya, malam gue itu apa gitu. Iya, gue penasaran kan, itu gue beneran itu apa bukan. Pas gue pagi-pagi mau mandi ambil anduk, gue lihat dong ke kiri, nggak ada apa-apa mas. Gue tadinya nggak tahu kalau sebelah rumahnya dia itu emang tempat kosong, tuh gue nggak tahu. Abis gue mandi, gue baru tanya sama teman gue, itu di situ ada benda itu nggak sih, apa kayak kalau kayak bangunan kan ada kayak besi-besinya gitu kan. Nah takutnya itu yang besi-besi gitu terus disampirin, iya gitu, ditutupin kain putih apa gitu. Gue itu beneran wujud satu full dari pala, dari kamu waktu itu kan lagi nyuci baju tuh, kamu kayak rasa merinding banget atau bulu kuduk berdiri gitu? Serius, itu udah mulai bulu kuduk berdiri. Tadinya gue mikir, aduh ada apaan nih ya, gue berasa kayak diliatin gitu kan. Gue udah, aduh kok rasanya udah gak enak, gue merinding. Pas banget kan, namanya nyuci kan pasti kan ngucek dulu, ngerendam dulu gitu kan. Itu ketahuannya pas gue mau jemur baju. Pas mau jemur baju, terus gue ngeliat, aduh kenapa sih ada di situ. Tapi gak lari enggak? Udah mau lari nih, gue punya 3 kondisi yang gue bilang tadi. Kalau misalkan dia ngeliatin mukanya, maksudnya kelihatan mata yang merah atau hijau atau gitu-gitu lah, gue nggak ngerti, gue kabur. Kalau misalkan dia hilang ting gitu, gue kabur. Kalau misalkan dia bergerak, gue kabur, gue teriak. Tapi itu kamu apa, teriak nggak atau biasa aja gitu? Gue pendem, gue biasa aja, gue gemeter, gue takut, tapi gue berusaha. Karena kan tadi gue berpikir positif kan, oh ini cuma benda asing, oh ini cuma besi yang ditutupin kain, ternyata bukan. Nah, misalkan dia hilang tiba-tiba di belakang kamu, wah gitu. Oh nggak berani, gue nggak berani. Nggak, takut banget gue. Ih, gue bisa teriak, gue bisa pingsan di tempat kali tuh kalau misalkan dia kayak gitu. Itu kamu ngekos atau gimana dulu itu? Waktu enggak, itu kan di tempat teman aku, di Kebumen. Oh iya, di tempat teman. Iya, itu kan jauh kan, emang bukan daerah gue juga. Terus gue juga nggak dikasih warning apa-apa. Kalau di sini tuh nggak boleh cuci malam-malam atau apa? Iya, gitu. nggak ada. Pokoknya gue nggak tahu kalau di situ sebenarnya nggak boleh nyuci malam atau aktivitas malam, karena kan gue butuh buat besokannya kan mau pulang ke Jakarta. Ditangkapin kayak gituan, serem banget. Itu yang di rumah teman gue yang di ada lagi cerita? Masih ada satu lagi. Aduh, kayak kisah horor tuh banyak banget gitu ya. Nggak tahu, gue selalu nemuin hal-hal yang kayak gitu aja mas. Ayo, yang berikutnya apa lagi? Oke, yang berikutnya itu waktu pas gue SD atau SD gitu. Iya. SD itu dulu kan rumah gue kan kontrak, itu kan agak panjang ke belakang, terus belakangnya kan ada taman. Itu gue waktu itu lagi sakit, entah batuk atau sakit mah gitu. Terus pas gue lagi sakit itu kan gue masih punya adik kecil tuh, maksudnya masih bayi kan. Kalau kata orang dulu kan kalau bayi gitu kan baunya wangi lah atau apa, yang suka dideketin hantu-hantu gitu kan. Nah itu pas maghrib ada yang ketawa-ketawa. Gue diomelin dong sama nyokap gue dibilangin. Dikira kamu yang ketawa? Dikira aku yang ketawa kan. Padahal mah bukan. Terus
Aku bilang, mah bukan aku yang ketawa. Terus oh itu kali anak tetangga ketawa. Ya udahlah aku keluar. Maghrib kan aku lihat perasaan temen gue nggak ada yang ketawa jam segini. Terus gue ke belakang tuh, ke taman belakang. Itu suara ketawanya di situ mas. Ada sosoknya nggak atau suaranya doang? Pas kan ketawa-ketawanya itu pas gue di dalam. Jadi kalau pas gue keluar itu nggak, dia udah nggak ada, udah pergi, udah nggak ada suaranya lagi. Adik gue langsung dimasukin ke ruang tengah. Kan dulu posisi kamar adik gue itu deket dapur belakang. Ya. Gitu. Itu satu. Itu yang gangguin adik gue. Satu lagi yang di pas gue sakit sama juga kejadiannya maghrib. Itu kayaknya kuntilanaknya sama deh yang gangguin adik gue lagi muntah-muntah, terus itu kuntilanaknya kan di belakang rumah gue dulu, nyokap kan jualan kayak sembako gitu kan. Iya. Ada jeligen-jeligen yang bekas minyak tuh kan, kalau udah habis kan taruhnya di belakang dekat gudang. Itu dilempar-lempar terus jeligennya tuh jeligen yang putih yang kotak segini gitu loh, yang setengah koper lah kalau nggak salah. Itu dilempar-lempar sama dia oncang-oncang kaki tuh sambil ketawa-ketawa. Dia oncang-oncang kaki sambil ketawa-ketawa. Ih, gue merinding banget. Gue udah lagi sakit, gue udah muntah-muntah. Terus dia masih sempet-sempetnya dia. Gue udah ketakutan banget. Akhirnya gue lari ke depan. Gue ngomong sama bokap gue, "Pah, itu di belakang ada hantu." Dia ngelempar jerigen yang warna putih. Terus bokap gue langsung ke belakang kan. Terus gue dipanggil, "Ih, coba kesini." "Apain?" "Itu coba lihat." Gak berani pak, bokap gue kan bisa melihat. "Coba lihat itu." "Gak mau, gue gak berani, gue takut." Gue lari aja ke depan, gue gak mau lihat. Dia masih oncang-oncang kaki di situ, dia masih ngelempar sama bokap gue dilihat doang. Tapi gak lama abis itu dia pergi. Amat ya? Serem banget mas. Dia pengen main sama lo kali. Ya mainnya jangan sama gue lah mas, main sama yang lain, gue gak berani. Takut tuh orang, gue denger dia ngelempar jegin aja gue udah kabur. Itu posisinya maghrib Itu nggak tahu ya, gue kenapa sih mereka tuh datangnya selalu pas maghrib. Gue juga masih penasaran sampai sekarang. Makanya kalau maghrib itu kita nggak boleh keluar kalau di kampung-kampung iya, gitu ya. Tapi kalau namanya di Jakarta mau maghrib pagi siang sore itu pada rame. Iya, kalau di Jakarta mah udah nggak ada ini kan, karena aktivitas kan 24 jam. Kalau kayak di kampung atau dekat rumah gua yang lama, sepi gitu. Iya, sepi. Makanya tuh ada kejadian kayak gitu tadi. Oh, ada satu lagi mas. Kan tetangga gue itu teman sepantaran gue punya kakak cowok. Iya. Dia waktu itu kerjanya sering trek-trekan. Oh, pakai motor trek-trekan gitu kan. Itu dia kecelakaan pas malam. Pas subuh nyokap gue kan bangun, kok ada kayak orang lewat kayak nenteng motor, tapi kan biasanya nih orang berisik ya kan, ini kok anteng aja nenteng motor, gak ada suaranya. Gue sama nyokap gue ngeliat wujud dia begitu terus jalan gitu. Penampakannya apa? Biasa, cuma kayak sekelebat kayak jalan biasa gitu, kayak orang biasa. Kayak gue pikir dia masih hidup. Ternyata pas jam 6 paginya itu ada polisi sama warga yang nemuin itu ngasih tahu kalau anaknya tetangga gue itu udah meninggal, dan jasadnya tuh masih ada di sana, jasad sama motornya itu masih ada di sana, masih ada di TKP. Tapi pas subuh gue sama nyokap gue ngeliat dia nenteng motor pulang. Jadi kayak cuma arwahnya doang gitu. Itu jelas banget sih, itu yang paling kelihatan banget sih. Tapi yang tadi serem itu yang kayak tadi lagi nyuci baju tuh yang dilihatin gitu. Gue gak mau lagi. Mau dibantuin nyuci nggak neng? Enggak gitu loh. Nggak mau, mending gue nggak usah nyuci. Nih. Itu cerita zaman udah lama gitu kan, udah lama. Tapi sekarang ini masih suka digangguin kayak gitu nggak? Kalau gue sih kebetulan enggak, karena gue terlalu positif. Lu jangan diliatin, karena yang terakhir gue ngeliat pocong full gitu kan, gue dari situ langsung kayak gue nggak mau lihat. Tapi kemarin gue habis gantian tuh, gue ngajak makan adik gue ke atas kan, rumah gue agak ke bawah, jalanan ke kalau mau cari makan kan ke atas tuh kan. Itu
pas gue lewat naik motor ke atas di mobil sebelah itu dia ngeliat, katanya kan mobilnya ada ke sono. Ini kan misalkan mobil nih yang di kursi belakang biasanya kan kalau orang pada ke depan ya, ini itu hantunya bapak-bapak, mukanya tuh udah sini darah banget, darah, terus posisinya tuh gitu. kayak mau nerka atau apa gitu. Itu adik gue ngeliat, dia katanya terus gue yang kayak udah nggak usah diliatin, ayo kita jalan aja. Jadi sekarang malah itu kalau menyikapi hal seperti itu positive thinking, oh mungkin itu kayak benda apa yang cuma mirip gitu, Iya. nggak pikiran gue takut gitu kan, karena memang makhluk seperti itu karena lebih seneng kalau kita takut gitu kan. Iya, justru kalau misalkan kita ketemu makhluk yang kayak gitu, dia ngelihat kita sial, kita juga ngerasanya ngelihat dia sial gitu. Makanya gue positif aja, oh nggak asing, oh ini cuma kain yang ditutupin, oh ini cuma apa, gue nggak berani mikir dalam hati sih takut banget gue, gila nggak mau lagi gue ngeliat yang muka darah sini pala, aduh nggak ada. Ya tapi bener-bener sekarang udah nggak pernah ngerasain hal seperti itu lagi ya. Enggak, kebetulan sih enggak. Itu aja Atau mau sih. coba nanti malam. Nggak mau. Jangan. Gue nggak mau ditampakin yang kayak gitu-gitu. Apalagi Gue udah malam capek. Jumat loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semoga kita semua Aduh. dijauhin dari hal-hal seperti itu. Iya. Keluarga kita selalu sehat dan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Iya. Terima kasih ya Levi sudah mau menyempatkan diri untuk bercerita di sini tentang kejadian-kejadian ganjil yang dialami di masa-masa dulu, dari kejadian yang pocong, kunti gitu. Iya, dari dulu itu pocong sama kunti. Aduh, tolong berhenti, jangan tampakin diri kalian lagi ke gue. Udah cukup sampai situ aja, gue nggak mau ditampakin lagi. Dan buat kalian semua yang nonton video ini, jangan pernah menonton sendirian, karena akan ada sosok yang menemanimu di belakang kamu. Oke, mirip loh. Oke, terima kasih Levi yang sudah mau bercerita di sini. Terima kasih. Kalau mau follow Instagram aku boleh di Levi Zen _ linknya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih Levi. Iya sama-sama, terima kasih Mas Restu. Terima kasih Fauzi sudah nonton video ini. Saya Restu Fauzi dan Levi. pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.